بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah fi mabda'il amr wa muntaha, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, summa amma ba'du. Para pemirsa, sahabat Hikmah dimanapun berada, alhamdulillah kita kembali lagi bertemu di kajian kita, kajian Madani yang sempat beberapa waktu lalu kita pending, dan pada hari ini kita kembali lagi dengan kajian kita yang sama dengan kitab Rudda Ilayya Ruhi, buku yang akan menjelaskan tentang bagaimana kita mengembalikan ruh pada hati kita, sehingga seluruh aktivitas kebaikan yang kita buat akan kita rasakan pengaruhnya, akan kita rasakan kelezatannya dalam hati kita, baik itu sholat, baik itu ketika kita membaca Al-Quran atau bersedekah, zakat, dan kebaikan-kebaikan lainnya. Karena pada dasarnya hati kita yang kemudian akan merasakan lezat atau tidak. Dan karenanya ruh ini jika dia ada pada hati kita, ketika hati kita dalam keadaan bersih, hidup, insyaallah semua kebaikan-kebaikan yang kita lakukan kita akan merasakan kelezatannya, sebagaimana yang sebaliknya keburukan-keburukan yang kita buat juga akan dirasakan pengaruhnya di hati kita. Para pemirsa sahabat Hikmah yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kajian kita di mana sang pengarang buku yaitu Dr. Khalid Abu Shadi, beliau menukilkan salah satu pendapat atau perkataan para ahli hikmah. Mereka mengatakan tentang hati atau hal-hal yang berkaitan dengan hati. Kata para ahli hikmah ini, maslul qalbi maslu bait lahu sittatu abwab. Perumpamaan hati itu dia seperti perumpamaan rumah yang memiliki 6 pintu. Thumma qila lak, lalu kemudian ada orang datang dan mengatakan kepada engkau, ihdar an yadkhula alayka min ahadil abwabi syai'. Berhati-hatilah jika ada sesuatu yang akan masuk dari salah satu dari 6 pintu yang dimiliki dari rumah itu. Fayufsidu alaikal bait. Dan kalau seandainya sesuatu itu masuk, dia akan merusakkan seluruh apa yang ada di rumah. Fal qalbu wal bait, dan hati itu adalah rumah. Wal abwab, adapun pintu-pintu menuju rumah itu, pintu-pintu yang dimiliki rumah itu adalah ada 6. Yang pertama adalah lisan, kemudian penglihatan, kemudian pendengaran, penciuman, tangan, dan kedua kaki kita. Lalu dilanjutkan oleh ahli hikmah ini, famadza in fataha babun min hadhil abwab bighairi ilm. Kapan salah satu dari pintu ini ia terbuka tanpa diketahui, dha'al bait, maka seluruh apa yang berharga di rumah itu pun akan hilang. Para pemirsa sahabat Hikmah dirahmati Allah, ini perumpamaan yang sangat indah sekali, yang sangat mengena pada hati kita, mengilustrasikan tentang hati kita dengan rumah. Dan kita kalau punya rumah, hal-hal yang berharga di dalam rumah kita menjaga betul agar sesuatu yang maksudnya pencuri agar tidak masuk, atau binatang dan lain sebagainya yang bisa saja akan menghancurkan segala isi rumah kita. Begitu juga sebaiknya dan lebih diutamakan kita menjaga hati kita dari segala hal-hal yang akan masuk, dan pintu masuknya itu adalah dengan 6 pintu tadi. Karenanya Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi menyebutkan wahiyya luzum, keharusan kita untuk menjaga celah ini, thagrun ini, wa hirasatuhu, dan menjaganya li'alla yadkhula minhul adu, supaya musuh-musuh yaitu setan tidak masuk di salah satu dari pintu tersebut, lalu kemudian merusakkan banyak hal pada diri kita. Dan ini nanti akan dikuatkan oleh Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Kalau beliau bilang wa himayatul qalbi an wasawisi syaitan wajibah,
menjaga, melindungi hati kita dari waswas setan itu hukumnya adalah wajib. Huwa fardun ain ala kulli abdin mukallafin. Itu wajib kepada setiap hamba yang mukallaf. Wa ma la yutawassalu ila al-wajib illa bihi fahuwa aidan wajib. Hal-hal yang tidak bisa sampai kepadanya kecuali dengan hal yang lain, maka hal yang lain itu menjadi wajib. Kita tidak bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan hati yang bersih, dan hati yang bersih itu diperlukan penjagaan, maka penjagaan itu juga menjadi wajib. Lalu beliau lanjutkan, wala yutawassalu ila daf'i syaitani illa bima'rifati madakhilihi, dan ketahuilah di antara kewajiban kita juga adalah menjaga mengetahui bahwa tidak akan mungkin kita mampu menghalangi setan untuk masuk ke diri kita, masuk ke hati kita, maksudnya kecuali dengan mengetahui pintu-pintu ini dengan baik. Pintu yang tadi sudah disebutkan, lisan, pendengaran, kemudian penglihatan, penciuman, kaki dan tangan kita, ini mesti kita fahami dia dengan baik. Nah, karenanya sahabat dikasih dirahmati Allah, kita akan memulai dengan 6 pintu ini yang diharapkan dia sebagai pencegahan utama agar hati kita tetap terjaga, yang dengannya maksud dari kitab ini adalah kehidupan hati kita yang sehat, dia tetap akan terjaga sehingga ibadah-ibadah yang kita lakukan pun akan mendapatkan kenikmatan atau pengaruh yang besar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita akan masuk dengan penjelasan pertama, yaitu tentang lisan, atau bab pintu pertama, yaitu lisan ini. Beliau menyebutkan di sini bahwa ashalu babun yatasallu minhu syaitani ilal qalb wa huwa akthar bab yartaluhu syaitan wa yamurru khilaluhu kulla yaumin. Bab ini, kata beliau, pintu ini, pintu lisan ini adalah pintu yang paling banyak dilalui oleh syaitan. Dia paling mudah, bahkan paling banyak. Dan alasan lain adalah li'annahu aktsarul a'dha'i amalan wa ashaluha syugulan wa aqalluha ta'man. Karena anggota tubuh kita ini, lisan ini adalah di antara anggota tubuh kita yang banyak bekerja, dan dia paling mudah, tapi pekerjaannya itu banyak, dan dia kurang letih dibandingkan dengan yang lain. Faman ghafala an hirasati lisanihi tasallala syaitanu minhu ila qalbi. Siapa saja dari kita ini yang luput atau lalai untuk menjaga lisan kita, tasallala syaitan, maka setan akan berusaha untuk masuk di celah-celah itu. Dan kalau jika dia masuk, maka dia akan menguasai seluruh hati kita. Wa ba'daha saqa ila syafin jurfin har. Kalau dia masuk, setannya sudah masuk ke hati kita, maka dia akan mendorong hati kita menuju tepi jurang neraka. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya, aktsaru khataaya ibnu adam fi lisanihi. Kebanyakan kesalahan manusia itu adalah pada lisannya. Kalau banyak kesalahan, makanya kita mesti banyak menjaganya. Begitu juga Rasulullah mengingatkan tentang lisan ini juga. Kata Rasul, la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuhu. Iman seorang hamba itu tidak akan istiqomah kecuali sampai hatinya itu menjadi istiqomah. Wala yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu. Dan tidak akan mungkin hatinya menjadi istiqomah sampai lisannya itu menjadi istiqomah. Jadi selama lisan kita jaga, dia berbicara, dia melafazkan, mengucapkan kata-kata yang baik, yang hak, yang baik, yang benar, maka dengan itu pula hati kita akan mengikuti lisan itu. Jika hati kita mengikuti lisan, maka dengan sendirinya iman kita juga akan istiqomah. Jadi Rasulullah SAW mengaitkan antara satu dengan yang lainnya, bahwa iman ini bergantung dengan hati yang istiqomah. Hati yang istiqomah dia bergantung dengan lisan. Maka seluruhnya itu dia dimulai dari lisan. Nanti dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita bahwa setiap pagi lisan selalu berbicara kepada kita. Ya, dia berbicara tapi kita tidak memahaminya. Dia berbicara dengan lisan keadaannya. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW mengatakan, "Idza asbaha ibnu Adam fa innal a'dha'a kullaha tukaffiru lisan." Kalau datang pagi hari, seluruh anggota tubuh ini mereka berbicara kepada lisan ini. Fatakul, lalu
anggota-anggota tubuh lainnya ini akan mengatakan kepada lisan, ittaqillaha fina. Hendaklah takutlah engkau kepada Allah pada diri kami ini. Fa inna ma nahnu bik. Sebab kami ini anggota tubuh lain mengatakan kepada lisan, fa inna nahnu bik. Karena kita ini satu. Kita ini satu. Fa in istaqamta istaqamna. Wahai lisan, kalau kamu istiqamah, kami juga anggota tubuh yang lain juga akan istiqamah. Wa in wajadta, jika engkau bengkok, maka kami juga akan bengkok. Betapa lisan ini sangat penting bagi kita untuk menjaganya, hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang beberapa hadis yang menegaskan tentang pentingnya kita untuk menjaganya. Demikian dirahmati Allah, kita supaya menghalangi lisan kita berbicara pada hal-hal yang buruk, maka beberapa hal ini akan beliau akan jelaskan mestinya kita lakukan supaya lisan kita tercegah untuk mengatakan kata-kata yang tidak baik. Maka pertama beliau menyebutkan, ketahuilah bahwa lisan ini punya banyak kelebihan. Maka istilah pertama dengan khazanatul khairi amirah. Jadi lisan ini bisa menjadi khazanah, bisa menjadi semacam pembendaharaan, atau kalau dibilang ini kayak emas, berarti ini satu tempat yang bisa kita akan dapatkan banyak kebaikan. Ya, tambang kebaikan lah. Ya, tambang kebaikan, layaknya tambang emas, ya ini kayak tambang kebaikan. Beliau menyebutkan, wandur ila Yusuf alaihissalam. Coba kita lihat Nabi Yusuf alaihissalam, warawati taharatu qalbi nabi, dan bagaimana hati beliau yang sangat bersih. Wa kaifa in akatha dzalika ala lisanihi wa halawati nutqihi wa 'adbihi wa kalamihi fi kalamihi. Bagaimana beliau menjelaskan, beliau berbicara dengan kata-kata yang sangat indah, yang manis, yang menggambarkan tentang hati beliau yang sangat indah. Faqad ramathu imra'atul azizu fi irdihi zuran. Saat istri pejabat yang kisahnya sudah sama-sama kita ketahui, menuduh beliau melakukan sebuah perbuatan yang buruk, menuduh dia bahwa dia ingin untuk melakukan perbuatan yang buruk dengan istri pejabat, padahal sebaliknya istri pejabat itulah yang kemudian ingin untuk melakukan hal yang buruk dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Dan kita akan dapatkan Nabi Yusuf tidak berbicara banyak. Mestinya kalau kita sekarang mungkin kita dituduh, kita akan banyak berbicara A, B, C, D dan seterusnya. Tapi Al-Quran menjelaskan, Nabi Yusuf hanya membantah apa yang disebutkan itu dengan beberapa kata yang pendek saja. Misalnya Al-Quran mengabadikan kata qala hiya rawadatni an nafsi. Kata Nabi Yusuf, wahai, ketika bertemu dengan si pejabat Al-Aziz, pejabat itu saat bertemu, lalu Nabi Yusuf hanya mengatakan, dia yang rawadatni an nafsi, dialah yang mengganggu saya. Itu saya cukup. Wa kana al-ikhtisar wal ijaz huna li'anna al-amr muta'allaq bi syakhsihi. Jadi Nabi Yusuf berbicara dengan kata-kata yang pendek itu karena itu berkaitan dengan diri beliau, menjelaskan tentang hati beliau yang sangat bersih. Amma hina ta'allaqa al-amru bi rabbih lama dakhala as-sijni wa khada Umarul da'wa ila Allah intalaqa lisanuhu fi talaqatin wa ashabin da'iyan sahibai fi sini. Nah, itu kalau berkaitan dengan diri beliau hanya menyebutkan beberapa kata. Tapi ketika berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, dan itu misalnya beliau bertemu dengan dua orang yang berada di dalam penjara, beliau menjelaskan panjang sekali ketika dua orang itu meminta untuk menafsirkan mimpi beliau, mimpi mereka berdua. Maka Nabi Yusuf alaihissalam menjelaskan panjang lebar. Tapi ketika Nabi Yusuf dituduh, beliau hanya menyebutkan hiya rawadatni an nafsi. Dia ini yang mengganggu saya, dan selebihnya Nabi Yusuf tidak berbicara. Lalu pada akhirnya beliau dimasukkan ke dalam penjara. Nah, demikian dirahmati Allah. Nanti pada hal yang lain juga, pada yang ketiga, Nabi Yusuf juga berbicara tidak terlalu banyak. Misalnya saat beliau memuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Kata beliau, wa qad ahsana bi id akhrajani minas sijni wa ja'a bikum minal badwi min ba'di an nazaqa syaitanu baini wa baina ikhwati. Saat saudara-saudaranya yang membuangnya datang ke beliau, saat itu beliau sudah menjadi bendahara di negeri Mesir. Mestinya beliau bisa saja memarahi mereka dengan perkataan yang panjang, tapi beliau hanya mengucapkan kata-kata yang indah sekali dan manis. Setelah beliau dibuang oleh saudara-saudaranya di dalam sumur yang amat dalam, lalu dikeluarkan, lalu dijadikan sebagai budak, lalu kemudian dijual sampai bertemu dengan si perempuan istri pejabat tadi, lalu kemudian beliau jadi bendahara. Mestinya beliau bisa membalas hal demikian, tapi beliau menyebutkan wa qad ahsana bi id akhrajani minas sijni wa ja'a bikum minal badwi. Beliau jelaskan kepada saudara-saudaranya dan orang tuanya, kata Nabi Yusuf, Allah sungguh sangat banyak berbuat baik kepadaku, di mana Allah mengeluarkanku dari penjara dan Allah mendatangkan kalian dari bumi Palestina datang ke Mesir. Setelah setan mengganggu antara saya dengan saudaraku. Jadi rasa hasad dan sebagainya yang lalu kemudian dibuat oleh setan diinikan ke hati saudara-saudaranya, lalu kemudian saudara-saudaranya membuat Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi para pemirsa dirahmati Allah, coba lihat bagaimana lisan Nabi Yusuf alaihissalam yang beliau menegaskan tentang hati beliau sangat bersih. Saat beliau dituduh, beliau menyebutkan dengan kata-kata yang pendek. Saat beliau diminta untuk menjelaskan mimpi dan itu berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, dan beliau melihat itu kesempatan untuk berdoa kepada Allah, maka beliau panjang lebar menjelaskan. Tapi ketika saudara-saudaranya datang di hadapan beliau bisa saja melakukan hal yang lain, misalnya memenjarakan dan sebagainya, tapi beliau menjawabnya dengan perkataan yang baik, bahkan ditambahkan qala la tathriba lakumul yaum, hari ini tidak ada cercaan buat kalian. Sama seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata yang sama disebutkan Rasulullah ketika Fathu Makkah di hadapan orang-orang Quraisy saat itu yang pernah mengeluarkan Rasulullah, memerangi Rasulullah pun menyebutkan kata yang sama, qala la tasriba lakumul yaum idhabu fa antum tulaqa, hari ini tidak ada cercaan buat kalian, pergilah kalian seluruhnya sebab kalian semua dalam keadaan bebas. Jamaah sekalian rahmati Allah, kita mesti fahami lisan ini punya kelebihan pertama adalah dia mampu menjadi tambang emas buat kita saat kita memperhatikan lisan kita, mengendalikan lisan kita, kecuali berbicara hal-hal yang baik, dan dengannya kita mendapatkan pahala yang banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahmati Allah, nanti pada pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan dengan kelebihan-kelebihan atau fadilah dari bagaimana kita menahan lisan kita ini, yang dengannya juga di saat yang sama dia menjadi penghalang untuk kita melakukan atau mengeluarkan kata-kata yang baik, yang tidak baik atau yang buruk, yang kemudian akan mendatangkan kemurkaan Allah. InsyaAllah kita akan bertemu pada pekan berikutnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.